Aldo Fernando. Bir. Muhammad Fadil Ramadan. Bir. Noval Hajari Putra. Bir. Rehan Dwi Alfandi. Bir. Oke, baik, ada semua ya. Bir. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu kemarin mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di antara sifat terpuji baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Amar artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaikan, nahi artinya mencegah atau melarang, sedangkan munkar artinya jahat atau keji. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ayat ini menjelaskan kesempurnaan risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Allah yang memerintahkan manusia berbuat benar apapun bentuknya dan melarang yang salah apapun bentuknya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar atas umat Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wa lahum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sikap amar ma'ruf nahi munkar memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika 'an'ul iman." Artinya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Amar ma'ruf nahi munkar terkadang dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang menggunakan tangan, termasuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk tujuan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar dengan hati dilakukan setiap saat karena tidak ada efek mafsadat bagi diri sendiri atau maupun orang lain yang ditimbulkannya. Karenanya, yang tidak mau menjalankannya bukanlah dia termasuk orang yang beriman, karena itulah bukti selemah-lemah iman seseorang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam syariat. Amar ma'ruf nahi munkar yang terbaik ialah berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan harta untuk tegaknya kalimat Allah. Penegak amar ma'ruf nahi munkar digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu golongan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kejahatan untuk menghilangkan fitnah yang mereka anggap ada. Namun tindakan mereka justru mengundang fitnah yang lebih besar, seperti yang mengaku diri mereka para
berjuang perang, namun dilakukan kepada sesama umat Islam. Golongan yang kedua yaitu golongan yang berpangku tangan. Mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar meskipun situasi mengharuskan. Dengannya mereka telah terjerumus dalam fitnah, sebagaimana yang digambarkan dalam sebab turun surat At-Taubah. Golongan kedua ini kebanyakan dari para ahli agama dan ibadah yang keliru memahami agama atau tersesat dan hawa nafsu syahwat. Padahal sebenarnya mereka hanya kabur dari peperangan. Demikian pula ambisi mereka yang ingin mendapatkan harta dan jabatan, karena dorongan syahwat justru melakukan perkara yang munkar dan tidak mengingkarinya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Golongan yang ketiga ialah yang melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan menimbang kemaslahatan yang lebih besar dan baik. Jika memerintahkan yang ma'ruf, maka lebih besar kebaikan dan pahalanya dan ia laksanakan. Jika mencegah yang keji, maka lebih besar kebaikan dan pahalanya dan ia lakukan. Setiap manusia yang hidup di muka bumi selalu mendapatkan perintah dan larangan, baik dari orang lain di sekitarnya ataupun perintah dan larangan dari dirinya sendiri. Harus pula ia memerintah dan melarang baik untuk orang lain di sekitarnya ataupun bagi anggota badan dirinya sendiri. Seseorang tetap ia wajib mengendalikan diri, memerintahkan. Seseorang wajib mengendalikan diri, memerintahkan anggota tubuhnya mengerjakan perbuatan baik dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena setiap jiwa selalu mengajak melakukan keburukan, seperti firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, sedangkan anak Adam tidak bisa hidup kecuali dengan bermasyarakat, makhluk sosial yang hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain. Jika amar ma'ruf nahi munkar ialah sesuatu yang melekat pada jiwa anak Adam, maka yang tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar menurut apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, ia akan tersesat pada perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan terkadang pula dengan tangan. Jadi urutannya yang pertama yaitu dengan tangan. Kalau dengan tangan tidak bisa, kita menggunakan lisan. Jika lisan kita tidak mampu, maka kita menggunakan hati. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri.